Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah meremehkan kata-kata. Itulah kata Pak Anies Baswedan. Dan memang terbukti Pak Anies ini memang salah satu sosok yang pandai memanfaatkan waktu-waktu yang terbatas untuk menyampaikan gagasan ide-idenya. Bahkan di dalam semua momen Pak Anies kurang lebih 3 menit diberikan waktu oleh Sekjen PBB berbicara di forum dunia dan seketika gagasan Pak Anies itu diterima. Kita langsung saksikan. Presiden akan menjadi panglima diplomasi dunia. Dan itu artinya berada di forum-forum global, menyampaikan pesan Indonesia untuk dunia. Selalu dalam kesempatan-kesempatan seperti itu ada protokolnya. Dan tidak mungkin diberikan kesempatan berbicara berjam-jam untuk menjelaskan. Ada batasannya. Justru kepemimpinan diharuskan bisa menguasai komunikasi supaya gagasan bisa disampaikan dalam waktu yang diberikan. Dan ini bukan urusan antara satu pribadi dengan pribadi lain yang harus dijelaskan. Ini adalah forum untuk seluruh rakyat paham. Sesempit apapun waktu yang diberikan, gunakan untuk menyampaikan. Dan itu semua bisa disampaikan. Saya bicara di berbagai forum global, ya waktunya 1 menit, 2 menit. Tapi saya pernah menyampaikan di depan Sekjen PBB dalam waktu 2 menit. Dan gagasannya kemudian diterima oleh Sekjen PBB. Artinya apa? Ya memang kita harus menggunakan itu. Ini bukan antar pribadi. Jadi saya ingin garis bawahi, ini bukan ngopi bareng ditunjukin data. Keterbukaan di dalam menyampaikan pendapat itu penting. Dan transparansi itu diwujudkan. I'd now like to turn to another C40 Vice Chair of the Governor of Jakarta, Anies Baswedan. You also have 2 minutes, Governor. Thank you, Mr. Miller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, good morning, everyone. The Honorable UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres, fellow governors and mayors, ladies and gentlemen. It's the city government has a duty to provide livable living environment for its residents. And this include addressing climate change impact by making efforts to reduce cities' carbon emissions. Cities globally have done so by putting in place commitments and resources in establishing climate action plan and delivering actions in transportation strategies, building codes, promoting clean energy, and many, many more. So ladies and gentlemen, cities across the globe are taking bold actions. So is Jakarta. Jakarta commits to be a climate resilient city, and at the moment, Jakarta is moving from car-oriented development to transit-oriented development. And Jakarta is leading in sustainable transportation and mobility transportations, and we would like to continue even further. So in these occasions, ladies and gentlemen, allow me to propose the assistance that cities needs from the UN. The UN may have a big role for supporting cities across the globe. First of all, the UN could encourage countries to acknowledge the achievements of climate actions at the city level, and that need to be calculated as part of national determined contributions of climate actions. Secondly, within the United Nations capacity, the organizations could lend a hand to foster vertical and horizontal integrations at actions and at policy levels. Lastly, toward the COP26, the United Nations could also support countries to develop comprehensive architecture and financing structure to translate the benefit that are obtained by national government in the global forum to be executed at the local level. Thank you very much. If I may interrupt, I just would like to say that we are fully on board with your suggestions. We'll do our best with our agencies and country teams to fully support your perspective and in our global advocacy with governments to do exactly what you ask us to do in relation to your own governments. Thank you very much.
Truly appreciate. Well, Governor Baswedan, you've already influenced the United Nations with 2 minutes. Imagine if you had 4 minutes. Thank you. Kalau kita meremehkan kata-kata, semua kitab suci isinya kata-kata. Sering kan mengatakan begini, udah nggak penting kata-kata, yang penting kerja, bahaya sekali. Jadi karena itu merujuk pada katakan Bung Karno, banyak bicara, banyak bekerja. 3 level bagi orang berada di dalam pemerintahan, di dalam kerja publik. 3 level dari 3 levels of services, of karya. 1, ide, gagasan harus ada. Oke. Sesudah itu narasi, kata-kata harus ada. Sesudah itu kerja. Jangan hanya kerja tanpa kata-kata, tanpa gagasan. Bahaya, bisa arahnya nggak jelas. Tapi kalau hanya ide dan gagasan tanpa kerja, bisa nggak hasil. Tapi 3 itu harus ada. Kalau jadi satu. Jadi saya sampaikan kepada semua yang bekerja di Pemprov ini, bahwa saya pakai 3 itu. Narasi itu penting. Karena narasi itu membuat orang paham apa idenya. Dan jangan pernah remehkan kata-kata. Jangan, kalau sering kan mengatakan begini, udah nggak penting kata-kata, yang penting kerja, bahaya sekali. Bahaya sekali. Bahaya sekali, bisa-bisa apapun, ya seperti bambu bisa dianggap talah karena nggak pakai ide. Bisa salah banyak. Iya. Dan saya jangan, kalau kita meremehkan kata-kata, semua kitab suci isinya kata-kata. Oh iya. Semua kita jangan pernah remehkan. Di situ pesan itu disampaikan. Jadi karena itu merujuk pada katakan Bung Karno, banyak bicara, banyak bekerja. Itu Bung Karno yang mengatakan. Supaya yang bekerja pun tahu, oh ini yang harus dikerjakan. Karena disampaikan lewat kata-kata. Saya kalau ditanya apakah saya ikut macul, ya tentu tidak. Apakah saya ikut masangi tiang, ya tentu tidak. Tapi saya bekerja dengan memberikan perintah kata-kata, pengarahan. Di mata para haters dan juga buzzer Anies Baswedan dipandang sebagai orang yang hanya pandai berkata-kata dan memainkan diksi-diksi, tapi mereka tidak berdasar sama sekali, hanya berangkat dari sebuah kebencian kepada Pak Anies Baswedan. Jika kita mengikuti jejak dan rekam jejak beliau di masa lalu, kata-kata beliau itu selalu berbanding lurus dengan apa yang dilakukannya. Tindakan beliau lahir dari sebuah gagasan dan punya pijakan narasi yang sangat kuat. Begitupun apa yang beliau ucapkan melalui kata-kata, dan itu selalu diimplementasikan dengan sangat baik. Dan itulah Pak Anies Baswedan, momen ketika di forum global di mana Sekjen PBB memberikan porsi waktu kurang lebih 3 menit. Ini adalah hanya satu momen di antara banyak momen di mana Pak Anies mampu menyampaikan ide-idenya dengan baik, dengan pesan-pesan yang jelas, dengan waktu yang sangat terbatas. Sangat jarang orang yang mampu bisa meringkat sebuah pesan dengan kata-kata jelas, apalagi di forum sebesar yang baru kita saja saksikan ini. Sangat jarang orang kita mampu menyampaikan seperti itu. Tapi itulah Pak Anies Baswedan yang memang kecerdasannya diakui bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di dunia global. Tapi lagi-lagi itulah para buzzer yang berangkat dari sebuah kebencian yang tidak bisa melihat sisi positif, sisi kebaikan sedikit pun dari Pak Anies Baswedan, karena memang menyebutkan nama Pak Anies saja sudah lahir dari sebuah kebencian. Demikian.